Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah pertemuan ini tentu diharapkan akan memberikan banyak hal yang positif ke depan. Dan ananda semua adalah orang-orang yang telah memiliki prasyarat, memiliki syarat awal untuk dapat berkiprah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berkampus, berdarul aman. Saya katakan prasyarat adalah keilmuan. Anda memiliki ilmunya, ilmu yang lebih dari mereka yang akan kita bina, kita layani, sehingga merupakan kita satu wadah amal jariah. Dalam hal seperti itu, Darul Aman meminta Anda ialah hati Anda, hatinya yang diminta, bukan ilmunya saja, bukan ilmunya saja, tapi kami mau hati Anda. Berikanlah hati Anda kepada Darul Aman, sehingga insya Allah itu akan memberikan dampak amal jariah. Yang saya maksudkan dengan hatinya adalah jiwa raga. Jiwa raga. Jiwa raga ini berikanlah pelayanan. Nah, itu niatnya, pelayanan. Karena pelayanan itulah yang akan menjadi soko guru penunjang dari semua bentuk amal jariah. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah nilai yang tidak akan ada habisnya kalau dimulai dari jiwa kita. Jiwa kita dibarengi dengan raga kita. Jadi jiwa dan raga kita dengan dasar adalah amal jariah. Saya sering mengambil dasar dengan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, siapa saja yang memberikan jiwa raganya berjihad bersungguh-sungguh berdasarkan pola kami, pola Allah, lanahdiyannahum, sungguh-sungguh kami akan memberikan petunjuk jalan kepadanya.
Nah, inilah yang saya maksudkan jiwa raga. Berikanlah jiwa Anda. Jangan memberikan waktu Anda. Jangan memberikan ilmu Anda saja. Tapi berikanlah sekaligus jiwa Anda. Sehingga berefek amal jariah. Nah, untuk memberikan efek amal jariah itu dimulai dari keikhlasan masing-masing kita. Setelah ikhlas, kita berbuat sesuai dengan modal kita, kemampuan kita, ilmu kita, hasil perasaan akal kita. Setelah itu, berikanlah pelayanan dengan mendahulukan contoh. Qudwah hasanah. Contoh adalah sangat mendasar bagi seseorang yang akan memberikan pelayanan. Contoh disiplin, kepatuhan. Segalanya bersumber dari kepatuhan. Kenapa kita patuh? Karena kita tahu bahwa modal kita berasal dari yang akan kita patuhi. Bukan orang yang kita patuhi. Dari zat yang kita patuhi. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga Allah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai mereka yang telah memiliki dasar iman, ati'ullaha, patuhilah Allah. Kenapa kita patuh kepada Allah? Karena dialah sumber. Dialah yang memberi kita keilmuan sebagai dasar untuk kita bekerja sesudah dasar iman. Alhamdulillah, kalau demikian tidak cukup dengan kita hanya patuh kepada Allah, karena Allah tegaskan wa rasulahu. Demikian pula kepatuhan kepada Rasulnya. Saya mengambil singkatannya, patuhilah Allah, patuhi Rasul. Bagaimana patuhnya kepada Rasul? Ittiba saja. Ittiba saja, ikut saja. Kalau ikut saja, kira-kira kalau saya ilustrasikan, kalau Rasulullah SAW mematuhi Allah, maka dia siap menjadi jarum. Beliau siap menjadi jarum. Maka jarum ini adalah mudah kita tusukkan kepada kain yang akan kita buat. Apa saja mau kita. Apalagi kalau mengikuti maunya Allah. Jarum ini akan memberikan bekas, akan memberikan hasil manakala ada benang yang dimasukkan ke dalam lubang jarum itu. Maka kemana jarum ditusukkan, berapa kali ditusukkan, kemudian ditarik, maka ada bekasnya. Karena yang memberi bekas adalah benang, pengikutnya. Pengikutnya adalah kita. Satu. Yang kedua, jarum ini pasti dia patuh kepada Allah. Dia jalankan apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kebersamaan kita.
maka ujungnya pekerjaan itu adalah jarum itu pasti sampai di depan Allah. Pasti bersama dengan Allah. Maka benang yang masuk ke dalam lubang jarum itu juga pasti akan sampai kepada di depan Allah. Benang yang putus atau memutuskan diri dengan benang yang pertama, maka dia tidak akan sampai apa-apa. Benang yang pertama masuk adalah para sahabat. Benang yang menyusul adalah tabi'in. Benang yang menyusul adalah tabi'in. Benang yang menyusul adalah kita. Selama benang kita sambungkan dengan tabi'in, maka insya Allah kemana jarum tadi pergi itu, maka benang ini akan pasti sampai bersama dengan jarum itu. Inilah konsep yang seharusnya kita tegakkan. Karena kita mau mencetak penerus. Kita mau mencetak pelopor, pelangsung, dan penyempurna risalah Islamiyah. Pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Darul Aman. Maka jadikanlah diri kita orang yang patuh. Sehingga orang-orang atau benang yang akan menyusul itu pun juga akan kita sambungkan dengan benang kita sekarang. Sehingga tidak satu pun benang-benang yang ada, anggota, peserta didik kita yang keluar dari hubungan benang itu. Sehingga kita menjadi benang terakhir pun yang penting kita bersambung dengan benang-benang sebelumnya yang bersambung dengan Rasulullah. Bahasa singkatnya adalah mari kita patuhi Allah, mari kita ittiba kepada Rasulnya. Sehingga dengan demikian amanah Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti kita penerusnya. Nah, inilah sebagai murabbi. Kita semua adalah murabbi. Kalau kita berjiwa yang seperti itu, maka saya yakinnya Darul Aman ini akan menjadi soko guru utama risalah Islamiyah itu. Soko guru utama. Mungkin pertama sekaligus utama, tapi yang jelas bukan kita pertama. Karena kita adalah hampir benang terakhir. Karena benang pertamanya adalah para sahabat. Bagaimana sahabat hidup bersama dengan Rasulullah. Kalau ada sesuatu yang dia tidak ketahui, maka dia pasti segera menanyakan kepada Rasulullah. Setelah segera menanyakan dan paham, tidak ada kata lain kecuali ittiba. Nah, inilah kita semua insya Allah. Memang bahasa ini sangat umum. Sangat umum. Tetapi bisa kita jadikan sebagai hal dasar untuk kita bahas bersama, untuk kita terapkan dalam kehidupan kebersamaan kita di Darul Aman ini. Nah, inilah Anda semua, inilah antum. Duduk bersama, tentu ada yang membimbingnya. Tentu ada jarum berikutnya. Jarum berikutnya itu ialah orang tua yang kita tuakan di Darul Aman itu. Baik, saudara-saudara, saya tidak terlalu panjang lebar tentang itu yang karena akan memperlebarnya, memperluasnya, memperdalamnya, mempertajamnya adalah antum.
Kalau saya yang pertajam, mungkin tidak akan lagi sesuai dengan sikon. Sikon itu juga banyak memberi. Untuk sikon itu antumlah. Maka tim Anda pasti ada jarumnya. Maka jadikanlah jarum itu di dalam tim ini untuk menciptakan kebersamaan. Maka saya buat suatu rumusan kerja. Rumusan kerja itu adalah dengan 5K saya berkarya. Mulanya begitu. Saya dulu. Dengan 5K saya berkarya. Yang 5K itu adalah 1, keikhlasan. 2, kesabaran. 3, kesungguhan. 4, keberanian. 5, kebersamaan. Saya ganti dengan kita. Dengan 5K kita berkarya. Bukan lagi saya berkarya. Mari kita berkarya. Tim ini. Dengan kesabaran, kesungguhan, keikhlasan, kesabaran, kesungguhan, keberanian, dan kebersamaan, kita berkarya. Apa karya kita? Karya kita ialah Muslim, da'i, mujahid. Muslim, da'i, mujahid. Jadikanlah diri kita sebagai seorang Muslim. Muslim dalam kehidupan. Apa itu Muslim? Orang yang pasrah. Pasrah apa? Pasrah kepatuhan kepada Allah lewat ittiba kepada Rasul. Itulah Muslim yang kita inginkan. Bukan hanya menjadi seorang Muslim, tidak cukup. Kita tambah lagi. Tambah itu ialah setelah kita memiliki, kita jadi da'i. Kita harus menyampaikan. Bukan hanya menyampaikan dengan lisan, tapi menyampaikan dengan laku perbuatan kita. Maka berilah contoh. Kalau sudah beri contoh, berarti Anda menjadi orang pertama. Anda menjadi angka 1. Angka 1 menurut falsafah hidup saya adalah angka hidup. Hidup untuk menghidupkan. Menjadi berbuat untuk membuat. Berbuat untuk membuat. Kita berbuat untuk diri kita sehingga kita menjadi contoh. Sesudah itu kita membuat orang-orang yang kita didik yang bersama dengan kita. Maka dari itu contoh, dan itulah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Nah, kita harus berposisi seperti itu. Kalau tidak, hanya mulut kita saja, tidak dengan tangan kita, jari jemari kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, fisik kita, maka kita akan menjadi pendidik yang gagal. Untuk menjadi pendidik, menjadi murabbi yang sukses, maka sukseskan diri untuk menyukseskan orang lain. Saya kira itu intinya. Anda sudah datang, berarti Anda telah berbuat. Anda akan menjemput. Bukan hanya menjemput, tapi juga melayani. Bukan hanya melayani, tapi juga sekaligus mengarahkan. Bukan hanya melayani, mengarahkan, tapi Anda akan senantiasa mengevaluasi diri. Apa yang saya arahkan ini sudah sesuai dengan arahan-arahan dalam bentuk lisan. Kalau ini yang kita lakukan, saya yakin akan menjadi semakin sempit ini lahan kampus biru Darul Aman ini.
saya mau tegaskan apa kampus biru itu. Birunya ada dua, biru laut dan biru langit. Saya mendahului Gelora untuk warna ini, karena Gelora baru. Darul Aman jauh sebelumnya, dimulai dari tahun 89, Yayasan Bukatul Mubarakah. Maka dari itu lambangnya saya buat dengan kubah masjid. Di atas Yayasan Bukatul Mubarakah itu kubahnya, menunjukkan bahwa mereka akan dinaungi dengan semangat masjid. Maka semangat masjid ini keluarlah hasil. Apa yang keluar dari hasil itu dilempar keluar, dipancarkan dengan cahaya. Maka dari itu apa yang ada di atas itu bukan lurus, tapi dia adalah transistor. Gambar itu adalah gambar transistor. Transistor itu dalam elektronika dia adalah sebagai penguat, pemancar. Dia pancarkan isi yang telah dicetak di dalam masjid itu. Masjid itu saya beri merek dengan YBM, Yayasan Bukatul Mubarakah. Maka dia adalah huruf yang terpisah. Dia di tengah-tengah Y, di atas Bukatun, di bawah Mubarakah. M-nya di bawah, Y-nya di tengah, B-nya di atas. B-nya itu ada di dalam kubah. Itu adalah falsafah dari logo itu. Nah, alhamdulillah Yayasan Bukatul Mubarakah ini adalah diwarnai dengan warna tebal. Warna tebal itu adalah biru laut. Semakin ke bawah semakin gelap, semakin biru. Jadi biru laut itulah biru tuanya. Sedangkan biru langit adalah biru mudanya. Biru dalam pengertian dalam dan tinggi. Ini falsafahnya. Biru adalah kedalaman, biru adalah ketinggian. Maka dari itu diharapkan mereka yang terdidik di dalam Yayasan Bukatul Mubarakah ini, dalam keyakinannya, dalam rongga hidupnya, ada satu yang harus dia perjuangkan, yang menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah dengan penuh ittiba kepadanya dan kepatuhan kepada Allah pencipta semuanya. Inilah Anda telah berada pada wadah yang sama, maka satukanlah pikiran, satukan langkah yang dimulai dari kesatuan cita rasa, iman. Insya Allah kalau sudah ada kesatuan hati, ada kesatuan pikiran, jabarkanlah kesatuan pikiran itu dalam bentuk program demi program. Kesatuan pikiran tentu dibuat di dalam suatu tim musyawarah. Keputusannya itulah yang diangkat, dijabarkan dengan 5K tadi. Inilah saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa saya mengambil langkah seperti itu. Saya tidak paham, tapi itulah gambaran jiwa saya yang ingin saya terapkan. Dan saya telah memberikan suatu tanda bahwa Darul Aman ini dibawa Yayasan Bukatul Mubarakah dalam warna
biru. Maka saya berikan dia kampus biru. Nah, itulah sehingga saya berikan istilah kita berada pada kampus biru. Semua kita birukan. Kalau Muhammadiyah barangkali warna hijau. Nah, kita mau warna biru. Tentu masing-masing dengan falsafahnya sendiri. Saya sebagai pemula untuk meletakkan dasar-dasar itu. Untuk saya harapkan setiap orang yang pernah meneguk airnya Darul Aman, airnya Yayasan Buqatun Mubarakah, dia akan membiru hatinya. Mudah-mudahan yang seperti ini akan menjadikan penguatan bagi Ananda semuanya dalam satu kesatuan proyek amal jariah. Tidak ada yang dapat kita bawa kecuali apa yang telah kita lakukan dengan segala keikhlasan, segala kesabaran, segala kesungguhan, segala keberanian, dan segala kebersamaan kita. Itulah yang akan kita bersama-sama dalam rumpun nanti. Mari kita saling mengingatkan. Nanti di akhirat, carilah saya kalau saya tidak ada di situ. Carilah saya kalau saya tidak ada di situ. Sudah kumpul penghuni surga lantas saya belum kelihatan, kodong cari Kak. Kalau Anda mencari, pasti Anda ditunjukkan oleh petugas. Dan akhirnya kita bersama-sama. Itulah yang sesungguhnya yang saya harapkan dari ini semuanya. Alhamdulillah saya tidak tahu kalau ada pertemuan ini. Karena saya rencana sudah mau pulang hari ini ke Lengkese. Nah di Lengkese juga sementara berjuang keras. Bagaimana membuatnya bisa mengikuti jejak kakaknya Gobara. Gobara adalah kakak tertua, maka mau diikuti. Bagaimana cara mengikutinya? Konsepnya cuma satu. Satu konsep, semua Darul Aman di bawah binaan Yayasan Buqatun Mubarakah. Satu konsep, kerja dengan 5K kita berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan Yusuf, ada susu dijabarkan mungkin. Ya kalau mau banyak melanjutkannya penjabaran. Tinggal dijabarkan apa yang ayah sampaikan melalui kerja-kerja ya pembinaan yang berkesinambungan insyaallah. ini kali buktinya bahwa berikan jiwa ragam, berikan jelas kita berbuat, Jangan berikan kecerdasan saja.